presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara, saya belum selesai, Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Udah di lagi. sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap artinya you salah kan. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Di sini kita akan menyajikan ini dua tokoh politikus yang sangat terkenal, guys. Ada Bung Rocky Gerung, juga ada Mr. Q atau Bang Kodari, guys. Ini sangat apa ya, kritikus sekali, guys. Ini seru kayaknya, guys, buat kita dengarkan atau kita dengerin, guys. Ini apa ya, statement yang versus. Oke, langsung aja kita gas. Bung Rocky Itu Bung Rocky Gerung. Rocky Gerung. Anda merasa bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu kepada Anda? Saya mau undang sekalian Bung Rocky. Oke. Silakan Bung Rocky. Di mana, Dik? Di sini boleh sambil jalan boleh. Iya, Pak Prabowo kan nggak nyebut nama. Betul. Yang nyebut nama kan Aiman. Ya, yang bikin retak siapa itu? Oh. Kan setiap incoming selalu ada yang outgoing, kan itu dasarnya kan. Prabowo incoming, Jokowi outgoing. Ya pasti kimianya lepas. Kan nggak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan. Itu logikanya. Iyalah. Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis. Bukan sekedar logis, itu sunatullah. Sunatullah. Dan itu bukan adu domba. Yang adu domba, buat apa diadu domba? Sesuatu yang udah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Oke. Ya, adu domba apalagi udah mau lepas ngapain diadu domba? Dan itu sunatullah, itu udah takdir. Siapa yang datang pasti akan ada yang pergi. Ya iyalah. Kelopak harus tanggal supaya pucuk baru tumbuh. Oke. Bukankah dari kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi? Kalau dilihat dari pidatonya. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan. Itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Oke. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar, 20 Oktober, Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. tapi kan tanggal 20, kalau proses itu dilakukan 2 bulan sebelumnya, which is itu hari ini, Ya, itu namanya retak wajar kan? Ya bukan, problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca
yang disebut sebagai sebut aja public interestnya. Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk meng-impeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit yang mesti ditemukan kesalahannya, dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Oke. Ada yang mau menanggapi? Bung Silvester, silakan. Jadi saya bingung juga ya, kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi, dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi kesalahan Pak Jokowi tidak bisa diidentifikasi. Iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober, itu aja. Saya tambahin ya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu dalam hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di-impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira
Alhamdulillahirobbilalamin, tadi kita sudah bisa menyaksikan analisa dari Bung Kodari dan juga Bung Rocky Gerung, guys. Ini sangat apa ya? Sangat keren ini. Dua politikus kita ini sangat luar biasa karena mampu membantah yang satu dan bisa dibantah lagi dan bisa ulang-ulangan. Oke. Semoga dengan analisa dari Bung Kodari dan Bung Rocky Gerung tadi bisa mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih menambah wawasan tentang perpolitikan di Indonesia. Oke, Indonesia semoga tetap lebih maju, dakwah Islami dan juga Nahdlatul Ulama, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.